Halo, assalamualaikum. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Baitul Mal wa Tamwil. Di sini saya nggak sendirian, saya bersama rekan saya yaitu Siti Nurhalizatul Khafifah. Saya sendiri yaitu Fanda Dudi Priyanti. Di sini kami akan menjelaskan tentang Baitul Mal wa Tamwil. Saya sendiri juga akan menjelaskan bagian yang pengertian dan juga prinsip serta studi kasus Baitul Mal Tamwil, perbandingannya antara luar dan dalam negeri. Baik, langsung saja. Yang pertama ya ini ada pengertian Baitul Mal wa Tamwil. Jadi secara harfiah Baitul Mal ini dibagi menjadi dua pengertiannya. Yang pertama yaitu Baitul Mal, yaitu rumah harta, sedangkan yang kedua ada Baitul Tamwil, yakni rumah pengembangan harta. Nah, secara istilah, Baitul Mal wa Tamwil ini adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil yang kemudian menumbuh kembangkan usaha mikronya dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Nah, Baitul Mal ini berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Nah, ini ada dua ya, kita bahas pertama yaitu yang Baitul Mal dulu, yaitu rumah pengembangan harta. Rumah harta. Jadi rumah harta ini fungsinya yaitu fungsi sosial. Nah, Baitul Mal ini fungsinya hampir sama dengan LAS, yaitu lembaga amil zakat. Oleh karena itu, kita harus mendorong Baitul Mal ini supaya menjadi lembaga amil zakat yang profesional dan juga mapan, yang fungsinya yaitu untuk pengumpulan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sumber dana sosial lainnya. Yang kedua ya ini adalah Baitul Tamwil, yaitu rumah pengembangan harta. Di sini fungsinya yaitu bermotif laba. Jadi lembaga bisnis yang motifnya yaitu mencari laba atau keuntungan. Nah, Baitul Tamwil ini melakukan pengembangan usaha-usaha produktif atau investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menjunjung pembiayaan kegiatan ekonomi. Nah, sebagai lembaga bisnis, Baitul Tamwil ini lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Nah, jadi dia itu seperti perbankan, tapi dia itu lebih menghimpun dana anggotanya dan calon anggota atau nasabah serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan, seperti itu. Kemudian di sini ada profil umum BMT. Jadi yang pertama itu ada tujuan BMT, yaitu untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua ada sifat BMT. Sifatnya yakni memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri yang ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional dan berorientasi untuk kesejahteraan anggota serta masyarakat lingkungannya. Yang ketiga ada visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat. Yang keempat ada visi misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembahasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi. Kemudian ini dari ada fungsi BMT, yaitu untuk mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota. Ada fungsi lain yaitu untuk mempertinggi kualitas SDM anggota dan fokusnya menjadi lebih profesional dan Islam sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global. Ada lagi fungsi lainnya yaitu untuk menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, sekarang kita akan membahas tentang prinsip Baitul Mal wa Tamwil. Jadi di sini prinsipnya yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengimplementasikannya pada prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata. Jadi dalam sistem operasionalnya BMT ini dia sudah memakai prinsip syariah seperti itu.
Yang kedua ada keterpaduan, kemudian juga ada kekeluargaan antar anggota dan juga calon anggota atau nasabah. Yang ketiga ini ada kebersamaan. Yang keempat ada kemandirian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada prinsip syariah dalam sistem operasionalnya. Yang terakhir adalah konsisten. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk dan mekanisme Baitul Mal wal Tamwil. Yang pertama adalah produk Baitul Mal wal Tamwil. BMT memiliki dua fungsi pokok operasionalnya, yaitu sebagai lembaga pengumpulan dana, funding institute, dan lembaga pengelola atau penyaluran dana, yaitu financial institute. Sebagai lembaga funding, BMT berfungsi untuk menarik dana kepada masyarakat yang dihimpun dalam simpanan dana nasabah, sedangkan sebagai pengelola dana atau penyaluran dana kepada masyarakat, BMT mampu memberi keuntungan material kepada semua pihak yang berinvestasi di dalamnya. Dua produk BMT itu dibagi menjadi dua, yaitu Funding Institute dan Funding Financial Institute. Pengumpulan dana masyarakat atau Funding Institute untuk melayani jasa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikan. Di dalam pengumpulan dana masyarakat atau Funding Institute dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu simpanan wadiah, di mana titipan dana yang dilakukan setiap waktu dan dapat ditarik pemilik atau nasabah dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga, pemindahan bukuan atau transfer, dan pemerintah membayar lainnya. Simpanan ini dikenakan biaya administrasi. Yang kedua yakni simpanan mudharabah. Simpanan para pemilik dana yang penyetoran atau yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Simpanan ini tidak dikenai biaya karena BMT bertujuan untuk memperoleh laba dari BMT. Menurut prinsip bagi hasil, jenis-jenis simpanan yang menggunakan akad mudharabah dapat dikembangkan ke dalam berbagai variasi simpanan. Di antaranya adalah simpanan Idul Fitri, Idul Kurban, simpanan haji dan umroh, dan simpanan pendidikan dan simpanan kesehatan. Kedua dari produk BMT yaitu produk penyaluran dana atau Financial Institute. BMT bukan sekedar lembaga keuangan non-bank yang berfungsi sosial, tetapi juga dapat menjadi lembaga bisnis yang berperan dalam meningkatkan dan membangun sistem perekonomian umat. Sejalan dengan kedua fungsi tersebut, maka kumpulan dana dari nasabah yang tengah dikelola oleh BMT selanjutnya disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat nasabah. Produk penyaluran dana ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yakni pembiayaan bai bersama ajil. Pembiayaan berakat jual beli adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati oleh BMT kepada anggotanya, di mana BMT menyediakan dana investasi atau berupa pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Yang kedua yakni pembiayaan murabahah. Pembiayaan berakat jual beli, pembiayaan murabahah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT dengan pemberi modal dan anggotanya sebagai peminam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan bai bersama ajil, tetapi proses pengembaliannya akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Dan yang ketiga yakni pembiayaan mudharabah. Pembiayaan dengan akad syirkah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggota, di mana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja, sedangkan peminjam berupa pengelola dana tersebut untuk membangun usahanya. Yang keempat yakni pembiayaan musyarakah. Pembiayaan dengan akad syirkah adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu kegiatan usaha di mana terjadinya kesepakatan untuk menanggung resiko dan keuntungan yang berimbang sesuai dengan nominal dana penyertaan. Yang kelima yaitu pembiayaan al-qardul hasan. Pembiayaan dengan akad ibadah adalah perjanjian kredit pembiayaan antara BMT dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat memberi pinjaman semacam ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah para anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non-usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali dari kepalitan yang disebabkan karena tidak kemampuannya melunasi kewajiban membayar kredit. Mekanisme operasional
Baitul Mal wa Tamwil. Yang pertama yaitu melalui musyawarah nasabah tahunan. Musyawarah ini dilakukan sekali dalam setahun dan dihadiri oleh seluruh perangkat BMT dan nasabah atau perwakilan. Musyawarah nasabah tahunan ini merupakan kedaulatan tertinggi dalam manajemen Baitul Mal wa Tamwil, sehingga berhak untuk memutuskan pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, pemilihan, pengangkatan, dan sekaligus memberhentikan pengurus dan pengawas, baik pengawas syariah maupun manajemen. Pendapatan anggaran pendapatan belanja BMT selama 1 tahun. Terus kemudian menetapkan visi dan misi organisasi, kemudian pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus tahunan sebelumnya. Kemudian yakni Dewan Pengurus. Dewan Pengurus adalah wakil dari seluruh nasabah dalam menjalankan keputusan yang telah disahkan dalam musyawarah tahunan. Masa kerja pengurus tergantung dengan kepentingan organisasi, fungsi, peran, dan tanggung jawab pengurus. Kemudian melalui dengan Dewan Pengurus Syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan pengawasan Baitul Mal wa Tamwil, terutama yang berkaitan dengan penerapan sistem syariah. Landasan kerja Dewan Pengawas Syariah berdasarkan dengan Fatwa Syariah Nasional atau DSN. Fungsi utama Dewan Syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah nasional atau Dewan Pengawas Syariah Provinsi, atau juga sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah Provinsi. Kemudian melalui dengan Dewan Pengawas Manajemen. Dewan Pengawas Manajemen merupakan representasi nasabah terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus. Masa kerja pengawas sama dengan pengurus. Nasabah atau Dewan Pengurus Manajemen dipilih dan disahkan dalam musyawarah nasabah tahunan. Setiap nasabah Baitul Mal wa Tamwil memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi Dewan Pengawas Manajemen. Fungsi dan peran utamanya adalah untuk mewakili nasabah dalam memberikan pengawasan terhadap kerja pengurus, terutama berkaitan dengan pelaksanaan keputusan musyawarah tahunan. Kemudian yaitu pengelola. Pengelola merupakan kesatuan kerja hasil bentukan Dewan Pengurus. Mereka adalah wakil pengurus dalam menjalankan operasional BMT. Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pengelola ada pada pengurus dan apabila diminta dapat memberikan penjelasan kepada nasabah pada saat musyawarah nasabah tahunan. Seiring dengan perkembangan struktur organisasi BMT dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Perkembangan struktur tersebut dapat menjadi yang pertama yaitu direktur, yang kedua yaitu manajer operasional yang membawahi bagian kasir, pembukuan, bagian administrasi, pembiayaan tabungan, dan bagian pelayanan nasabah. Yang ketiga yakni manajer marketing yang membawahi bagian funding officer yaitu FO, kemudian account officer AO, dan remedial penagihan. Yang keempat yakni pembukuan yang akan membawahi internal audit dan staf pembukuan. Selanjutnya yakni landasan hukum Baitul Mal wa Tamwil. Menurut keputusan 90/M.KUKM/9/2004, pengertian koperasi, KJKS, dan UJKS adalah sebagai berikut. Koperasi merupakan badan hukum yang beranggotakan orang-orang atau perorangan atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi dan sebagai pergerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan koperasi jasa keuangan atau KJKS merupakan koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan di dalam kegiatan usahanya, yaitu investasi dan simpanan dengan sesuai pola bagi hasil syariah. Yang selanjutnya yaitu unit jasa keuangan syariah atau UJKS adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil syariah.
sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Membahas tentang payung hukum BMT itu merupakan permasalahan yang ada pada BMT karena belum ada satupun lembaga yang paling berwenang untuk melakukan studi kelayakan pendirian BMT dan sekaligus mengkomodasikan atau tidak adanya merekomendasikan pendirian BMT, sehingga payung hukum BMT sama dengan koperasi, yakni yang pertama yaitu sesuai dengan UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kedua yakni tentang PP nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akad pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Yang ketiga yakni Peraturan Menteri nomor 1 tahun 2006 yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Perbedaan antara koperasi konvensional dan BMT Baitul Mal wa Tamwil. Menurut pengertian koperasi yaitu menurut UU Koperasi nomor 12 tahun 1967 yang dimaksud koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi adalah salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian Indonesia adalah Bung Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Sedangkan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT yaitu yang biasa disebut dengan sedangkan Baitul Mal wa Tamwil adalah suatu lembaga ekonomi kerakyatan yang beranggotakan seseorang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan berkekeluargaan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Perbedaan selanjutnya yakni pada dasar hukum. Dasar hukum koperasi terdapat 3 dasar hukum yang menjadi landasan gerak koperasi, yakni sebagai berikut. Pertama yaitu landasan ide Pancasila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yakni landasan konstitusional UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 12/1967 tentang pokok-pokok perekoperasian bab 2 pasal 2. Yang ketiga yakni landasan moral, yakni kesetiakawanan dan kekeluargaan. Sedangkan Baitul Mal wa Tamwil dalam Islam dikemukakan anjuran bekerja sama pada surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan takwa dan janganlah bekerjasama dalam dosa dan permusuhan. Baitul Mal wa Tamwil merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dimaksud oleh karena lembaga ini sebagai kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sangat dipuji keberadaannya dalam Islam. Sedangkan menurut macam-macamnya, koperasi itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama koperasi produktif, yang kedua koperasi konsumsi, yang ketiga yakni koperasi simpan pinjam. Nah, di sini kita telah sampai pada studi kasus, yaitu perbandingan lembaga Baitul Mal luar negeri dan di dalam negeri. Jadi di sini kelompok kami itu mengambil perbandingan dengan contoh Baitul Mal yang ada di Indonesia atau dalam negeri, yaitu lembaga Baitul Mal Hidayatullah. Sedangkan yang ada di luar negeri kita ambil dari negara Malaysia, yaitu Baitul Malnya bernama Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Jadi langsung saja kita membahas Baitul Mal wa Tamwil dari Indonesia, yaitu BMT Hidayatullah. Jadi BMT Hidayatullah ini adalah lembaga amil zakat yang bergerak dalam bidang penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Semua dedikasi dan kiprah BMH ini merupakan mahakarya dukungan semua pihak yang telah mempercayakan ZIS-nya melalui Baitul Mal Hidayatullah. Sehingga pada tahun 2015, BMH Hidayatullah ini resmi dikukuhkan sebagai Laznas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi sepenting itu kita harus
ikut mendorong untuk mensukseskan Baitul Mal menjadi lembaga amil zakat yang profesional dan juga mapan. Oke, selanjutnya ada Baitul Mal wa Tamwil dari Malaysia, yakni Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu. Kita singkat menjadi MAIK ya. Nah, jadi MAIK ini didirikan pada 24 Desember 1915 melalui satu peristiharaan oleh Sultan Muhammad keempat dalam suatu istiadat Gilang Gemilang dan pejabat Tanah Lama Kota Baru yang bertujuan untuk menasehati Sultan selaku ketua agama berkenaan dengan hal agama Islam dan adat istiadat Melayu Kelantan. Nah, di sini saya akan membahas tentang perbedaan paling mendasar antara BMH Indonesia dan juga Malaysia. Jadi ada dari visi, misi, program, dan juga strategi pemasarannya. Baik, yang pertama langsung saja dari visinya. Jadi di BMH atau BMT Hidayatullah ini, visinya itu menjadi lembaga amil zakat terdepan dan terpercaya. Sedangkan di MAIK Malaysia yaitu untuk menjadikan sebuah organisasi pengurusan zakat dan pengurusan harta Baitul Mal yang terunggul di Malaysia. Jadi bedanya kalau di Indonesia itu terdepan dan terpercaya, sedangkan kalau di Malaysia dia ingin menjadi yang paling unggul. Oke. Selanjutnya yaitu misi. Ini misinya kalau di Indonesia ada 3, kalau di Malaysia ini ada 1, yaitu dari BMT Hidayatullah ya, yang Indonesia dulu, yaitu yang pertama menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dalam penghimpunan dan fokus dalam pendayagunaan. Itu yang pertama misinya. Yang kedua, untuk melaksanakan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan manajemen modern yang transparan dan profesional. Yang ketiga, melakukan pemberdayaan umat dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan dakwah. Nah, itu yang ada di Indonesia. Sedangkan misi yang ada di MAIK Malaysia yaitu untuk memberi sumbangan bermakna untuk meningkatkan taraf sosioekonomi Islam. Ya, jadi kalau di Malaysia ini menurut analisis kelompok kami, dia itu lebih ke itu peran sosialnya seperti itu. Soalnya misalnya cuma ada 1 dan untuk sumbangan bermakna untuk meningkatkan taraf sosioekonomi Islam ya. Oke, jadi terus kemudian yang ketiga, perbedaan dari programnya. Kalau di Indonesia BMT Hidayatullah ini cukup banyak. Ada Itanggu, Senyum Anak Indonesia, Mandiri Terdepan, Siaga Bencana Nusantara, Program Ramadan, Cahaya Ramadan, Paket Lebaran, Sedekah Ramadan, Buka Puasa Ramadan, dan Zakat Fitrah. Sedangkan kalau di MAIK atau di Malaysia itu programnya di dalam BMT-nya itu cuma ada 4. Ada agihan bantuan zakat, imarah masjid, dakwah, dan English at Mosque. Gitu. Ini yang terakhir yaitu ada strategi pemasaran. Jadi kalau di BMT Hidayatullah Indonesia itu strateginya ada 3. Kalau yang di Malaysia atau MAIK itu ada 4. Kalau di Indonesia itu strateginya yaitu evaluasi donatur tiap 1 periode berjalan. Kemudian juga ada promosi melalui pengajian umum. Dan yang terakhir majalah dan brosur dari BMT Hidayatullah itu sendiri. Sedangkan di Malaysia atau MAIK itu ada strategi pemasarannya yaitu mewujudkan organisasi pendabiran yang mantap dan berkesan, kemudian memperluas bidang usaha dan kegiatan dakwah serta pendidikan, kemudian mewujudkan institusi kebajikan untuk mengatasi masalah umat Islam, dan yang terakhir menterlibatkan masyarakat dalam aktivitasnya. Seperti itu. Jadi perbedaan yang dapat diambil dari BMT Indonesia dan juga Malaysia. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.